ternyata ditanggap salah sama beberapa brand di sini. Ya kalau Poison jujur aja langsung PM. Saya setuju mas, emang saya tahun depan mau berubah. World Division pun PM. Banyak yang PM dan kita niatnya baik ngingatin biar kalian tuh modifikasi karena kita nggak tahu fans tuh senekat apa gitu. Hamin dua ya, hari Minggu ya. Gua dikontak sama Jejo pada itu sharing mengenai influence dan copycat dan mengenai inspirasi, dan kita tuh discuss, yuk kita bahas ini gitu. Terus Bisma bilang, wah kita angkat ini, terus gue bilang, wah bahaya banget Bis, ini kalau topik yang lu angkat serem sih, ini nyenggol banyak orang. Ya tapi kita nggak perlu sebut. Itu di situ gue mikir 2 kali men untuk ikut ini. Tiba-tiba gue lihat di Google, masuk di pertama, karena gue searchingnya kayak gituan. Kalau searching aneh-aneh, tiba-tiba masuk di kompleks fans shoe target shoes, dan dia bilang dengan kata-kata yang agak arogan, you can copy our skate shoes, you even can skate with your copycat shoes. Nah dia tuh langsung bilang kayak gitu, kamu tuh bahkan nggak akan bisa nyeket dengan sepatu copycat kayak gitu. Nah begitu gue lihat itu bentuknya bahkan nggak mirip Vans gitu loh. Dia bilang mirip kok, ini jastrapnya mirip. Dan target shoes itu adalah sebuah kayak Walmart, kayak kalau di sini kayak Ramayana Matahari yang ngeluarin sepatunya sendiri. Anggap aja kayak Crocs zaman viral, terus kan di Ramayana ngeluarin Crocs-an aja nggak marah, ini fans marah banget gitu kan. Dan orang-orang anggap reaksi fans itu lebay, revenge aja ini. Dan fansnya bodo amat. Dan mengulik sejarah, iseng lah saya cek di Indonesia. Ternyata 2010 fans tuh pernah menyikat brand yang namanya Fans on the Top. Iya. Dan itu bahkan sebelum PT Gagan viral di sini. Jadi fans masuk ke sini langsung nge-sue bradel semua nama fans. Saya nggak mau ada produk Fans on the Top di Indonesia, dan menang di pengadilan. Padahal Fans on the Top itu udah daftarin haki. Fans tuh secara berani menuntut perusahaan bernilai billion dollar bernama Target dan diviralin lewat media sosial, dan dia mengeluarkan statement seperti itu. Mungkin kalau dari pendapat gua, mungkin dia nggak bakal menang tuh, tapi at least dia tahu followers dia bakal gila gila. Dan gitu. ini kayak diulang tepat 3 hari sebelumnya. Si siapa namanya Pleasure ngamuk-ngamuk bahwa Pleasure marah Forever 21 nge-copycat tulisan Pleasure. Oh, si tipografinya. Setahun sebelumnya Tracer yang marah karena tripping sama H&M. Jadi intinya itu bener-bener ini bukan kejadian pertama kali, dan yang membuat panik di Indonesia adalah wah gila, Indonesia tuh pernah ditegur men Fans on the Top. Padahal Fans on the Top tuh brand ya wis lo ya, brand 100 ribuan loh, bedanya aja jauh banget loh. Nah, tapi menggunakan nama fansnya gitu. Nah iya, jadi masalah. Dan yang jadi masalah adalah mungkin gak ya, dan ini jadi pembicaraan, mungkin gak ya ini fans menuntut brand lokal. Oke, kemungkinannya kecil. Cuman kalau brand lokalnya ini semakin viral, terus tiba-tiba ada orang julid nih. 1, 2 tiba-tiba nggak sharing di media sosial, tiba-tiba langsung ngadu email fans Indonesia, fans US, Hong Kong, karena pusatnya di Hong Kong, ini ada brand-brand lokal bla 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 bla. Wah, tiba-tiba ngasih lawyer kan kelar. Nah disitulah saya bilang, daripada ini ada orang-orang yang iseng ngadu gitu kan, gara-gara kejadian Google Target aja kayak gitu. Wong Target aja yang nggak mirip fans berani di kayak gituin sama fans, ini apalagi yang jelas-jelas mirip. Oke lah, saya sharing duluan, at least mawas diri brand lokal. Wah anjir, ini jangan-jangan fans berani nuntut kita nih, dan membuat mereka yaudahlah ubah jahitannya dikit. Dan itu ngebuat isu-isu penggorengan old school petir itu menjadi turun nanti, dan orang akan respect. Nah tujuan awalnya itu ternyata ditanggap salah sama beberapa brand di sini. Ya kalau Poison jujur aja langsung PM, saya setuju mas, emang saya tahun depan mau berubah. World Division pun PM, banyak yang PM dan saya setuju mas, emang saya juga kepikiran angka ada was-was juga. Itu kalau yang itu, tapi kalau yang baper gimana? Nah ini kalau Poison sama WD juga udah bilang, kalau WD alhamdulillah mas saya udah buat yang beda running. Kalau Poison saya udah lagi riset mas, ini ubah-ubah karena jujur saya takut, dan jujur aja mereka belum nurus haki loh. Yang baper? Nah yang baper ini yang repot. Yang baper tetap DM, tapi nggak DM ke dia, ke temennya. Iya, yang baper DM ke temennya. Dan saya juga wah ini ngancurin rezeki orang. Akhirnya keulang lah tragedi Bisma. Kita niatnya baik ngingatin biar kalian tuh modifikasi, karena kita nggak tahu fans tuh senekat apa gitu. Karena jujur aja dia dicap di Google aja dicap baper. Lu baper amat main, revenge-nya nggak lurus. Kenapa revenge nggak lurus? Mungkin karena fans berpikir markernya beda. Dia brandingnya bukan skate dan harganya mahal. Dan si Target ini bilang jelas-jelas dia skate shoes cheaper dan fans. Ya itu udah kurang ajar. Nah fans ngamuknya itu, anjir lu udah mirip. Nah dan itu yang mengakibatkan, nah kita nggak tahu kan kalau tiba-tiba Indonesia tuh fans pasar gemuk tuh loh. Fans tuh melirik, apalagi HOV sukses kemarin.
takutnya kalau HOV Tour terus tiba-tiba ada orang fans datang, ini apaan nih? Nah, takutnya gitu loh. Itu yang gue bilang sebelum tragedi Asesindo sama IKEA terulang, alangkah lebih baik gue mengingatin gitu. Mawas diri aja. Iya, daripada ya tapi resiko diabetes ya nggak masalah, cuman daripada tiba-tiba poison di shoe, sayang men, poison udah gede banget. Iya, karena ya brand maksudnya ke depannya maksudnya lu nggak mau kok brand lu naik, maksudnya dikenal internasional karena suatu saat kan pasti nama lu bakal ke internasional. Sebenarnya itu udah ada beberapa kejadian, maksudnya kayak contohnya kalau dari Rana Jeans tuh ada si Levi's dulu tuh ngesu semua brand internasional yang pakai red tape di belakangnya semuanya. Jadi kayak brand Jepang tuh sebenarnya jadi brand Jepang tuh banyak banget, maksudnya hampir semuanya terinspirasi sama si Levi's. Akhirnya banyak brand-brand Jepang kayak si Denime atau enggak si Samurai, dia bikin jeans pakai red tape dan itu barangnya udah masuk semua ke Eropa, ke Amerika, terus semuanya disu, nggak ada yang boleh dijual, semua di take down. Menang nggak tapi si Levi's-nya menang? Si Levi's-nya menang. Nah, ini contoh hanya karena red tape kan? Iya, karena red tape doang, karena si red tape ini udah didaftarin, udah dipatenin secara internasional. Kecil padahal red tape. Lalu bayangin kalau jazz strapnya old school dipatenin. Nah, itu yang gemes tuh, tiba-tiba fans bilang, "Lah ini jazz strap udah gue patenin sama heel pad udah gue patenin." Heel pad tuh harus miring. Mampus tuh. Nah, itu maksudnya yang ditakutin. Itu selain lu rugi finansial, terus juga namanya juga rugi, maksudnya ya nggak ada salahnya, maksudnya lu mulai untuk mumpung belum kejadian. Iya, gitu. Nah, kalau dari lu gimana? Kalau dari gue setuju banget sih sama lu, maksudnya kalau kalian mau menjadikan sebuah produk itu inspirasi, gue langsung ambil katanya di internasional aja. Gampang deh, sekarang Puma itu bisa dibilang lagi ngikutin tren. Ini kita lagi ngikutin tren di tahun ini nih 2019 Dead Shoes nih, semua sepatu gendut-gendut semua nih. Ini kan lu ini. Ini salah satu contohnya nih. Ini ada yang mirip loh. Brand lokal juga ada yang mirip ini nih. Diablo. Langsung disebut. I am a god. Dan langsung di knock off di IST. Iya. H+ 3 bulan. Itu gua nanti deh kita ngomongin dulu nih. Jadi contohnya itu kalau mau punya inspirasi ya wajar-wajar aja. Jadi di mana yang buat ngetrennya Dead Shoes itu mungkin Balenciaga dulu ya. Balenciaga Triple S jebret, semua orang bilang najis lah, jijik gitu. Disruptor. Orang suka, dan itu Villa Disruptor gede juga. Villa Disruptor ngambil pasar yang lebih bawah. Dan gitu Adidas juga keluarin Adidasium, Nike keluarin M2K. Waduh, Puma Spectra, semua Dead Shoes. Tapi ya nggak apa-apa, mereka semua sampai ngambil inspirasi. Skechers, D-Line, DC sampai keluarin juga. Tapi mereka itu nggak ada yang plek-plekan mirip. Betul. At least gitu loh. Mereka punya modifikasi sendiri. Kalau dibilang siapa yang original, gue bilang Balenciaga pun nggak original juga. Enggak, maksudnya dia ngikutin tren 90-an. Oh iya, semuanya yang gede-gede. Iya, nggak ada yang original gitu loh intinya. Tapi dimodifikasi. Contoh deh yang ini yang tadi dibilang Yeezy sama Diablo tuh gimana tuh, dokter? Wah, kalau Yeezy sama Diablo tuh kejadian unik. Kalau itu gue juga sempat baca, sempat ngakak juga. Iya, unik itu. Jadi Diablo itu ownernya dari Kediri. Terus dia tuh sharing di sebuah forum terkenal di Indonesia bernama Indonesia Sneaker Team DFB. Awalnya kita respect ya sama dia karena dia tuh benar-benar sharing berdasarkan vote. Ini gue kalau desain kayak gini midsole gimana ya, keren gak ya? Terus kita membantu, keren. Itu benar-benar kita bantu sampai akhirnya dia rilis. Sampai ada namanya anak EST itu sama aja 11-12 dengan Darahku Biru. Nguliknya tuh keterlaluan parah. Sampai ada EST satu. Ini apaan ya? Kok di AliExpress ada mirip Diablo? Bener-bener sama persis. Anjir. Oke, dan sama persis harganya cuma $10. Oke, udah free ongkir sama Indonesia. $10 men. Dan itu yang hebatnya anak EST ini bahasanya Mandarin, Bos. Tapi kok lu bisa nemu? Gue kemarin gak ada kerjaan sih, Mas. Jadi bisa ngulik. Anjir nih gila. Itulah kalau lu urusan sama anak-anak di forum EST dan Darahku Biru, lu kelar, men. Ini nguliknya parah banget. Keponya tuh udah step ahead dan sampai Mars gitu kan. Tapi dia brandingin nggak Diablo-nya itu sendiri? Jadi bener-bener Diablo-nya itu cuma nempel-nempel. Oh shit. Dan itu ketahuan sama salah satu anak AST dan langsung habis. Dan itulah yang sekarang lagi musim di sini. Berarti dan akhirnya Diablo semua meminta maaf dan akhirnya dia mencoba untuk bangkit lagi dengan kreasi sendiri, cuman image terlanjur lah. Itulah maksud saya adalah ketika lu tuh udah masuk sebuah forum, anggap aja lu bilang forum EST sama Darahku Biru member gitu. Cuman begitu lu masuk sini tuh orang isinya serem-serem semua gitu. Lu serem langsung viral di Indonesia udah. Dan Diablo semua mau bangkit susah. Walaupun sekarang udah mulai bangkit lagi dipercaya orang, tetap aja image ini yang kemarin di blow up di EST. Iya, yang mirip Yeezy 500. Iya, misi dan ya udahlah ya udahlah pasrah. Dan kalau bisa old school yang mirip old school jangan sampai kayak gitulah. Sayang men. Benar-benar. Terus juga masa gue juga percaya, masa lu juga pengusaha, terus gue juga ngebangun brand yang namanya
nge-brandingin atau bikin nama lo naik tuh nggak cukup ya 2 tahun 3 tahun Nggak pasti cukup, men. di atas berpuluh-puluh susah kan 5 tahun aja masih harus proses naik terus. Iya benar, maksudnya kalau lu mau berkecimpung di dunia kreatif atau nggak khususnya bikin brand ya lu harus terima konsekuensi. Kalau ini tuh perjalanan lu bakal panjang banget. Jadi lu aja berapa tahun? 10 kan? 10 tahun. 10 tahun sampai segede kemarin loh. 10 tahun dan kita masih tetap develop terus, kita masih tetap ngelihat ada kesalahan segala macam. Jadi bakal lama prosesnya. Jadi lu jangan pernah nyari jalan pintas segala macam karena sesuatu yang cepat naik pasti bakal cepat turunnya. Betul juga kan. Proses nggak bakal mengkhianati. Proses yang tidak bakal mengkhianati. Kalau instan jadi es kepal Milo coy. Iya, Sepang Milo. Ya, Untung nggak pre-order ya. Tiap 100 meter ada. Langsung jatuh kan Bangkrut. makanya. Iya gitu. Nah, maksudnya ya seru-seru juga lah. Berarti intinya kalau dari pandangan lu ya maksudnya lokal brand lumayan harus berkaca lah ya. Iya, ATM lah, amati tiru modifikasi, jangan mentok. Terakhir deh, kalau dari lu sendiri kira-kira harapan lu nih atau enggak saran kalau misalkan syukur-syukur banyak brand owner yang ngelihat kita ngobrolin ini apa yang mau lu sampein nih. Dari gue sendiri sih menurut gue seneng banget orang Indonesia udah berani keluarin produk-produk, apalagi yang kayak modelnya dari WD dulu, dari INMA, dari Kompas, menamakan mereka brand-brand yang berani tampil, oh inilah brand Indonesia local pride. Gue berharap mereka sendiri juga bisa ngembangin sampai kita punya brand ini bisa terkenal sampai di luar sana. Jangan cepet mati, jangan cepet capek, karena bikin brand sendiri baik lagi itu susah banget. Gue juga ngalamin kita sendiri kerja di Urban Singer Society itu untuk ngebuat sebuah USS itu sampai bisa dipercaya orang, direspek atau kayak gimana itu nggak gampang. Dari pertama bikin dikata-katain segala macam, gue ngerti banget lah. Pada intinya jadilah sesuatu yang berbeda, karena yang berbeda itu yang bakal dilihat orang. Karena kalau lu bakal sama, lu nggak bakal dilihat orang. Betul. Anjir, kalau lu nggak sama Dari lu, oke. Kalau dari ini gua lagi nonton para lokal brand nih. Ya, Untung nggak pre-order ya. Tolong jangan baper ya. Jangan baper. Jadi kalau ada beberapa saran sih. Yang pertama untuk lokal brand, ya kalau bisa lu amatin, tiru dan modifikasi. Menjadikan sebuah brand luar menjadi inspirasi itu nggak salah. Tapi at least kalau lu mau sama ciplek-ciplek buat alasan lasting sepatu ya, buat tahun pertama oke lah. Tapi jangan sampai itu keterusan itu. Lu sama aja membodohi customer lu sendiri dan memanfaatkan itu kepentingan pribadi, berlindung di balik hashtag lokal brand dan dikembangin oleh dia. Nanti yang jadi adalah brand lokal yang serius jadi kentang. Iya benar. Dianggapnya kayak kentang, ngapain beli kayak gini yang mirip aja gitu. Dan yang kedua, kalau lu mau menjadiin itu supaya nggak kena plagiat, fans tuh ganas gitu loh. Fans tuh baperan, oke. Dan supaya lu nggak kena, berjaga-jaga aja, ubahlah dikit pattern itu loh. Jangan hanya J-strap, heel padnya aja dihilangin atau insolnya diganti, ganti material leather kayak atau apa. Jangan semua BW. Lu udah sama BW, udah sama J-strapnya, udah sama vulcanize-nya, waffle aja ada kodenya. Lu bilang aja jadi fans aja. Jadi fans tapi logo ganti, udah lu kayak gitu aja sekali. Seenggaknya kulitnya ganti lah, kulit bekas sunat. Iya. Kalau siang melar, kalau malam padet. Nggak ada orang dan berasa. Jadi bisa dipakai 2 orang. Ya, kayak gitu. Dan buat knock off brand yang brand-brand parodi t-shirt ya itu nggak masalah sih. Jadi kemarin ada kayak kenapa supirmu kayak Maxki Wallace dan Berak itu Mas nggak masalah karena mereka udah jelas gue parodinya mereka New Berak. Ya New Berak marah kayak gitu. Ya emang parodi gua. Kalau dia tahu artinya juga pasti ketawa, ya anjing berak. Iya, terus mereka juga bisa pakai sendiri kan. Iya. Karena lucu. Tapi kalau mereka buat kayak seolah-olah brand baru tapi fontnya pakai NB, mungkin marah mereka. Tapi kalau udah jelas parodi kayak Supermu parodi, ya Supreme nggak akan marah juga. Kalau marahnya sama Supreme Itali, jelas-jelas Supreme, fontnya Futura, tapi made in Italy, salah gitu. Kalau Mas Bisma, dari gue sih ya harapannya supaya maksudnya lebih berani untuk nginvest yang namanya dari segi tadi nge-hire desainer yang bagus, desainer sepatu. Karena pokoknya sesuatu untuk jangka panjang pasti bakal berbuah hasilnya lah ya. Terus juga gue lebih perhatiin dari sisi marketingnya juga karena banyak brand nih yang bermunculan kayak sekali muncul tahun depan hilang, sekali muncul tahun depan hilang. Nah itu gue sayang banget karena mereka nggak memperhatikan namanya marketing, konten marketing karena mereka masih ngira ini bikin konten marketing mahal, nge-hire fotografer freelance mahal, video mahal segala macam karena ya sebenarnya itu yang mereka penting. cuma penting produksi. Iya, namanya aja marketing. Gimana itu ngebakar duit, ngebakar duit, exposure. Iya, maksudnya banyak brand yang masih meremehkan yang namanya marketing. Cobalah kalian fokus di develop produk, marketing,
brand-brand owner sebisa mungkin, maksudnya nggak ada gap-gapan kayak lu jangan nganggep brand ini tuh saingan lu segala macem, karena kita semua jalan bareng-bareng. Iya, karena itu satu jalan bareng-bareng. Bapak brand lokal Pasti pride. Bapak brand lokal pride. Oke, moga itu aja sharing dari kita bertiga, maksudnya lumayan panas ya, udah padat juga. Hopefully jangan lupa nonton di Urban Sneaker Society, jangan lupa kasih tahu pendapat kalian apa, share, komen di sini, nanti ada di Instagram kita juga, kita kasih tahu. Guys, Thank you so much.